diperbolehkan apa Ustaz? Nah ini nih, kadang-kadang kita nggak paham nih, padahal boleh. Yang pertama, orang yang berpuasa itu boleh bangun pagi dalam keadaan junub. Maaf, harus dijelaskan. Maksudnya apa? Mungkin dia junub, dia tidur. Bangun kesiangan. Nah ketika dia bangun tinggal mandi terusin puasa. Ya. Tumben nggak puasa. Tadi lupa mandi, nggak ada urusan gitu. Tetap pagi mandi, ya. Jadi nggak puasa boleh. Kenapa? Karena kata Aisyah Rasul pernah seperti itu. Berarti menandakan Nabi nggak sahur. Makanya nggak boleh orang bilang tumben nggak puasa, nggak sahur, nggak boleh tuh. Nggak ada urusannya. Sahur sunnah, walaupun muakkad, beda bab nantinya. Ya. Kemudian yang diperbolehkan orang yang puasa siwak, sikat gigi boleh. Nggak tahu gimana di masyarakat kita tuh malah sikat gigi makruh katanya. Sampai kadang-kadang pada kuning-kuning kalau Ramadan Mas. Apa yang ngaca tuh enak ngeliat begitu kan, innalillah, masya Allah. Boleh siwak, boleh sikat gigi. Pakai odol pakai odol. Boleh. Lontar batal. Yang batal kalau hobi minum air kumuran odol. Lain lagi nanti. Ini kebiasaan dari kecil kagak hilang sih ya. Air kumuran odol diminum gitu. Ya, jangan buang, istinsar, buang. Sampai bersih. Kalau ada hawa-hawanya nggak apa-apa. Kita bukan makan, bukan minum, nggak ada masalah. Kayak kita nyium harum boleh, nggak ada masalah kok. Kalau tujuan kita memang nggak makan nggak minum, masya Allah boleh. Berkumur-kumur boleh, asal nggak berlebihan. Wa baligil istinsak illa an takuna shaiman. Walaupun dalam keadaan puasa. Yang keempat, yang diperbolehkan apa nih? Tadi sudah yang ketiga ya, berkumur-kumur ya, berkumur-kumur tuh boleh. Berkumur-kumur boleh. Kalau tadi kan siwak beda ya. Kemudian yang ketiga berkumur-kumur tuh boleh. Jadi kalau kita nih aus nih ya, kita wudu boleh, jangan buang. Karena ya nggak tahu ya, kalau kami yang ngajar gini memang puasa tuh masya Allah. Ya kalau nggak kena air kayak gimana? Tapi bukan minum. Sekedar menghilangkan apa sih, udah kering lah istilahnya ya. Ya membasahkan mulut tuh boleh. Kemudian yang keempat, diperbolehkan suami istri itu bersama selama puasa, yang nggak boleh berhubungan. Ada di masyarakat ini kalau udah Ramadan, masya Allah suami istri udah Pak lakum dinukum waliyadin gitu. Bagimu agamamu, bagiku agama. Lu kafir itu ya. Biarin deh dia nyerempet, nyeredeng, biarin deh. Ini duduk digeser, biarin ya Allah. Nggak apa-apa lah, suami istri boleh, nggak ada masalah ya. Tidur siang, ngobrol, fadhal, nggak ada masalah gitu ya. Ini kalau udah Ramadan Ustaz, masya Allah Tat, anak ditahjir Tat sama istri Tat. Didiemin gak diajak ngomong. Fadhal Bu, boleh, nggak apa-apa ya. Jadi jangan ya makanya sengaja sih nggak sikat gigi sehingga wangi-wangi dan salah. Boleh dandan boleh. Ya. Yang kelima, orang puasa boleh transfusi darah. Boleh disuntik asal bukan makanan. Kita diinfus. Ya boleh, asal bukan makanan. Transfusi itu boleh. Ya. Ini enggak makanan Tat, Anda 2 bulan kuat Tat, nggak bisa begitu ya. Nggak boleh. Ya tapi kita boleh tuh transfusi darah tuh boleh. Berbekam boleh. Bekam, hijamah, diambil darah tuh pakai catok boleh. Boleh nggak apa-apa. Ya tapi memang kurang bagus sih kalau darahnya kurang minum, dehidrasi, biasanya pegel, nggak keluar darah gitu. Ini yang ketujuh,
Boleh mencicipi makanan. Tadi tuh, cicip. Karena orang kalau puasa matanya suka burem. Ini mecin apa gula sih gitu. Orang kadang-kadang suka remeng gitu ya. Orang Betawi kan gitu kalau ngomongnya. Udah pada ngumpul kayak mecin gitu ngumpul. Suruh nyobain. Oh mecin bukan gula nih. Takutnya bikin kopi pakai mecin lagi ya. Bukanya ribut, batal ribut bukan batal minum nanti ya. Jangan. Boleh mencicipi itu boleh. Ya, la ba'sa yudhqal khal malam yudkhilhu kata Abdullah bin Abbas itu. Enggak apa-apa dia cicipin. Enggak apa-apa. Sekedar tapi buat yang masak. Jangan ikut-ikutan yang enggak masak ikut-ikutan. Baris cicipin baris. Ayah, ibu, anak 3 yang kayak di belakang mobil tuh happy family gitu ya. Baris cuma mau nyicip gitu ya. Di sini masih ada yang nempel gituan nggak di belakang mobil ya. Itu ngabarin maling tuh kalau begitu ya. Jadi maling tahu oh cuma 5 orangnya gitu ya. Jangan begitu ya, nggak boleh tuh. Ngapain lah ngasih informasi jumlah keluarga, ayah, ibu, Dudung, Uui, Munib, Idir, sama kucing lompat 1 gitu ya. Enggak itu sih enggak di Cipinang Muara, Cipinang sih enggak insyaallah. Si Purwakarta ke sono tuh. Udah mau ke Bandung tuh ya. Si norak-norak tuh ya. Yang ke-8, orang boleh dandan kalau puasa. Tapi tetap bukan tabaruj ya. Di rumah pakai celak mata boleh. Wangi-wangi itu di rumah boleh. Jangan mentang-mentang puasa kumal, dekil, di pojokan nyureng liatin orang. Sampai orang masuk rumah bukan assalamualaikum, auzubillah. Ada jin belum keikat no 2. Dandan orang harus dandan, harus bersih, rapi tetap. Bapak mau berangkat kantor ya mandi, sikat gigi bersih. Cuma kan bedanya nggak makan doang, nggak minum doang kan. Masalahnya itu cuma nggak makan, nggak minum doang, puasa enteng. Ini masalah dunia selesai nih kalau kita nggak makan minum dari pagi sampai sore, selesai masalah dunia. Wow, teman-teman di kepolisian bilang tingkat kriminal Ramadan tuh berkurang jauh sekali. Bahkan sahabat-sahabat di KPK tuh pada bilang korupsi berkurang jauh di bulan Ramadan. Gampang sebenarnya kalau begitu ya. Kuncinya di situ tuh. Ya ternyata memang yang bikin kita panik ini ya pagi sampai sore. Orang menghalalkan yang diharamkan ya. Membuat sesuatu yang bid'ah dan lain sebagainya. Itu karena itu kuncinya makan minum doang. Masya Allah. Ya, boleh fadl, rapi, dandan, mandi 2 hari sekali, 3 hari sekali boleh seger. Kebalik ya. Itu saran. Jadi jangan gara-gara Ramadan ini kita jadi nggak mandi, jangan. Yang biasa mandi sehari 2-3 kali lakuin. Jangan jadi dibalik 2 hari sekali, 3 hari sekali, jangan. Mandi. Boleh. Ya, ini kadang-kadang kita nggak berilmu, anak main air ngomel. Siang-siang pulang sekolah pada demen di kamar mandi ngobrol gitu ya. Pada ngapain main air? Kayak cebong aja main air di sini keluar gitu. Padahal ya Allah, di ibu bersyukur loh. Anak itu main air dicap-cap begini palanya. Diomelin. Temennya pada mana kohan es kelapa di sono pada dia nggak kuat gara-gara pulang lihat es kelapa. Dia buru-buru pulang dia cap-cap pala dia Allah. Kenapa? Es kelapa tadi mah ya Allah.